Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran Al-Qur'an hadis pada bab yang keempat. Pada bab yang keempat ini kita akan belajar tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang kelima, yaitu semua perbuatan bid'ah tertolak. Dalam hadis ini ada beberapa materi yang kita akan pelajari. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah kedudukan hadis. Kemudian materi yang kedua, teks hadis dan artinya. Kemudian penjelasan hadis. Pada materi yang ketiga dan materi yang keempat, kosakata hadis, kemudian faedah hadis, dan terakhir biografi singkat tentang perawi hadis. 6. Yang pertama adalah kedudukan hadis. Hadis ini adalah salah satu dari dasar penting dari dalam dasar-dasar Islam yang merupakan patokan untuk menilai amal dari sisi batin, yaitu apa? Setiap amalan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka pelakunya tidak mendapatkan pahala. Hadis ini juga menilai suatu amalan dari sisi zahirnya. Setiap amalan yang tidak berlandaskan pada perintah Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian materi pembelajaran yang kedua, yakni teks hadis dan arti hadis. Anak-anak yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, silahkan lihat bukunya dan dengarkan Ustadz membacakan hadis ini. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ustaz ulangi sekali lagi. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang artinya dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Kemudian materi yang ketiga, yakni penjelasan hadis. Anak-anak yang Ustaz banggakan, Islam adalah agama ittiba atau mengikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga agama Islam dari tindakan yang berlebihan dari orang-orang yang ekstrim, berlebih-lebihan, dan orang-orang yang penyeleweng, dari orang-orang yang batil. Kemudian apa? Ada amalan-amalan yang diterima dan amalan-amalan yang ditolak. Amalan-amalan yang diterima adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Agama Islam sudah sempurna syariatnya, maka tidak boleh menambah syariat yang baru di dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, amalan yang tertolak. Hadis ini menegaskan tertolaknya amalan yang tidak berdasarkan pada perintah dari pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Arti zahir hadis ini menunjukkan bahwa
setiap amalan terikat dengan hukum syariat, ya, dan semua amalan itu dihukumi dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berupa perintah dan larangan. Dan ini adalah penjelasan singkat tentang hadis Arba'in Nawawi yang kelima. Kemudian kita masuk pada selanjutnya, yaitu kosakata. Ya, kosakata. Ada 14 kosakata. Yang pertama, an artinya dari, ummil mu'minin. Ya, ummul mu'minin, ummi Abdillah. Ummi Abdillah artinya ummu Abdillah. Qala artinya berkata atau bersabda. Man artinya siapa? Ahdatha yang mengada-ada. Fi amrina dalam urusan agama kami. Hadza ini, ma laisa yang bukan, minhu berasal darinya, fahuwa maka dia raddun tertolak. Kemudian amila melakukan amalan suatu perbuatan. Nah, kita masuk pada selanjutnya, ini faedah hadis. Ada 4 faedah hadis yang Ustaz tuliskan, dan sebenarnya faedah-faedahnya sangat banyak. Tapi di sini kita belajar hanya 4 faedah. Faedah pertama adalah setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil yang syar'i maka dia tertolak. Kemudian faedah yang kedua, larangan melakukan perbuatan bid'ah berdasarkan syariat. Faedah yang ketiga, Islam adalah agama sempurna dan tidak ada kekurangan. Kemudian faedah yang keempat, Islam adalah agama ittiba, ya, agama ittiba, bukan agama ibtida. Nah, kita masuk pada biografi singkat tentang perawi hadis. Ya, perawi hadis ini adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Beliau adalah putra dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi putrinya sahabat. Ayahnya juga seorang sahabat. Putrinya adalah seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita. Sementara bapaknya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan pria. Beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah saat usianya masih belia. Dan pada hikmah besar di balik pernikahan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat usia belia dan masih sangat muda, yaitu beliau punya usia yang panjang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dengan usia yang panjang itu untuk menyampaikan ilmu yang telah beliau terap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2200 hadis, dan ini menunjukkan peran kaum wanita dalam mendakwahkan agama Islam, dan mereka punya jasa yang sangat besar. Ya, mereka punya peran yang konkret dan sangat berarti untuk dakwah Islam. Dan diriwayatkan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada beliau saat mereka tidak mengetahui masalah tentang suatu hukum. Ya, banyak sekali yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan kalau mereka merujuk kepada beliau maka mereka mendapatkan jawaban pada beliau karena ilmu beliau yang sangat dalam. Dan beliau meninggal pada tahun ke 58 Hijriah. Dan inilah pembelajaran kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.